Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Bayhaki yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 3 pada kesempatan kali ini yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Nur Hanifa, yang kedua ada Firnansyah Bunga, yang ketiga ada Prawira, yang keempat ada Dimas Abimanyu, yang kelima ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Bayhaki. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran mengenai pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok kami agar Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian dapat mengetahui kontribusi setiap anggota dalam penyusunan tugas ini. Lanjut ke materi, yang pertama ada mengenal kelas hub dan buku kas kelas. Yang pertama ada konsep kelas hub, aplikasi web terpadu untuk menyelesaikan 3 drama kuliah, transparansi uang kas kelas, keadilan pembagian kelompok, dan kecepatan e-voting. Yang kedua ada pengajuan bukti transfer. Mahasiswa menyetor uang kas secara digital dengan menggugah gambar bukti transfer bank beserta jumlah nominal dan setoran. Validasi berkas di server. Backend memvalidasi nama berkas, ukuran file maksimalnya 10 MB, dan MIME type asli menggunakan Finfo file hanya JPG, PNG, dan web. Untuk mencegah skrip jahat. Otorisasi bendahara. Bendahara memverifikasi dengan stempel digital approve atau reject disertai catatan saldo kas dan grafik kumulatif chart JS akan terupdate otomatis. Yang kedua ada arsitektur, spa, dan tema retro visual. Yang pertama ada single page application, perpindahan halaman menggunakan DOM injection berbasis JavaScript, page API, navigasi sangat cepat karena browser tidak perlu mereload seluruh elemen HTML. Yang kedua ada visual buku kertas manila. Latar belakang warna manila tersebut dipadukan dengan font serif klasik untuk memberikan impresi visual pembukaan kas yang autentik. Yang ketiga ada sticky post-it note. Komponen visual yang melayang kuning di halaman login untuk mempermudah petunjuk NIM dan password anggota kelompok. Yang keempat ada stempel transaksi kas, memetakan status bertransaksi dengan ornamen cap digital approve hijau dan reject merah, layaknya pembukuan manual. Selanjutnya akan dibahas dengan presenter Firnansyah Bunga. Nama saya Firnansyah Bunga Aurena, saya akan menjelaskan pemodelan UML sistem kelas hub. Yang pertama ada UML class diagram, memetakan relasi 7 tabel database dengan foreign key untuk menjamin integritas referensial data antar entitas. Yang kedua ada UML use case diagram, mendefinisikan hak akses peran aktor mahasiswa, ada unggah kas, vote, lihat kelompok. Dengan bendahara ada approval kas, setup, acak kelompok. Yang ketiga ada UML sequence diagram, menggambarkan alur asinkron saat frontend mengirimkan request IP ke user PHP dan mendapatkan balasan respon format JSON. Yang keempat ada UML aktivitas diagram, visualisasi alur aktivitas pengajuan iuran kas dari sisi mahasiswa hingga divalidasi oleh stempel bendahara. Saya akan menjelaskan tentang auto-graphing and algoritma Fisher-Yates. Yang pertama ada pengacakan kelompok adil, membagi seluruh mahasiswa terdaftar secara acak ke dalam sejumlah N kelompok tugas tanpa adanya pilih kasih. Yang kedua ada penerapan Fisher-Yates di PHP. Algoritma Fisher-Yates diimplementasikan secara back-end murni di PHP untuk mengacak urutan array mahasiswa sebelum dimasukkan ke database. Yang ketiga ada logika penguncian kelompok. Bendahara dapat mengunci pembagian kelompok. Log pertama, sistem back-end memblokir upaya acak ulang saat status terkunci untuk menjamin integritas. Yang keempat ada explore clipboard and CSV. Hasil kelompok yang telah dikunci dapat langsung disalin dalam format teks informasi atau diunduh sebagai file laporan CSV. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Abimanyu. Dimas Abimanyu melanjutkan presentasi yang berjudul Modul e-voting terkunci deadline. 1. Demokrasi jadwal kuliah. Modul memfasilitasi mahasiswa memilih opsi jadwal pengganti yang diajukan oleh pengurus kelas secara transparan. 2. Validasi batas waktu atau deadline. Backend memverifikasi waktu server dengan tanggal deadline voting dan menolak sesuatu baru jika waktu server telah melewati batas tenggat. 3. Hasil presentase real time.
Hasil suara dihitung dan ditampilkan dalam bentuk presentase grafik agar keputusan dapat diambil secara cepat dan adil. 4. Logika keamanan suara. Sistem mencatat nama partisipan yang sudah memilih untuk keperluan absensi, namun menyembunyikan pilihan opsi untuk menjaga kerahasiaan. Lanjut ke keamanan data dan pengujian integrasi. Oke. 1. Pencegahan suara ganda. Menerapkan unique key kombinasi voting ID user ID. Table database suara. Pencobaan submit suara berulang dari users sama diblokir dengan kode error database. 2. Pengujian integrasi CAS. Menguji alur asinkronus mahasiswa upload CAS, bendahara approve, graphic chart.js di dashboard bendahara langsung naik. 3. Pengujian integrasi kelompok. Verifikasi bahwa ketika kelompok terkunci di backend, tombol acak kelompok otomatis berubah menjadi non-aktif di frontend. Sanitas data XXS. Penerapan strip teks dan HTML spesial chart pada input form untuk mencegah injeksi kode berbahaya di tingkat antarmuka. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hanifah. Saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Kontainerisasi dan Otomatisasi Installer. Pertama, teknologi kontainer Docker, yaitu membungkus aplikasi kelas hub agar portable dan dapat dijalankan secara identik di komputer manapun tanpa merusak library host. Kedua, ada konfigurasi Docker compose.my.yml, yaitu mengorkestrasi 3 kontainer kelas hub web Apache PHP 8.2, kelas hub MySQL 8.0, dan adminer database. Ya, ada script batch installer.bat, yaitu pemasangan sekali klik di Windows, mendeteksi status Docker desktop, menyalin file konfigurasi.env, mendownload image, dan menjalankan containers. 4. Ada port layanan sistem, yaitu web aplikasi dipetakan ke port 8082, database MySQL di port 3306, dan panel visual adminer di port 8081. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Prawira. Saya Prawira akan melanjutkan skema relasi database dan seeding data. Poin pertama adalah struktur skema MySQL, membuat 7 tabel relasional yang bersih dengan relasi foreign key on delete cascade agar database tetap bersih saat data induk dihapus. Yang poin kedua adalah pencegahan SQL injection. Semua interaksi query ke MySQL diatur menggunakan PDO, paired statement, untuk menghentikan serangan SQL secara absolut. Poin ketiga, seeding data otomatis menyediakan data awal berupa 5 akun anggota kelompok lengkap dengan NIM, email, role, dan password terinskripsi untuk pengujian awal. Poin keempat, administrasi database dengan adminer memantau perubahan tabel, log voting, dan persetujuan iORINCA secara visual di database menggunakan adminer. Dan selanjutnya, kesimpulannya adalah aplikasi Classroom berhasil menyelesaikan 3 masalah administratif kelas secara digital dengan arsitektur SPA yang cepat, backend PHP yang murni, yang aman, dan infrastruktur Docker yang mudah dijalankan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menampilkan unit dan testing untuk programnya. Oke, lanjut ke projectnya, kita testing. Yang pertama ada kas dan keuangan. Modul ini mengambilkan ledger arus kas kelas berisi saldo kumulatif kelas, jumlah setoran yang menunggu verifikasi, serta jumlah setoran yang sudah terverifikasi. Sistem juga menyediakan grafik perkembangan saldo kas dari waktu ke waktu, petunjuk pembayaran berupa informasi rekening resmi bendahara, dan buku riwayat arus kas lengkap dengan bukti penyetoran serta status terverifikasinya. Oke, kita lanjut ke testingannya. Kita coba.
Di sini kita isi 100.000 dan di sini harus menampilkan foto bukti transfer. Oke, di sini udah masuk. Nanti kita tinggal nunggu statusnya. Kalau misalnya udah disetujui dia akan hijau, dan status untuk menunggu nanti kita tinggal tunggu ke bendaharanya. Lanjut ke tugas kelompok. Modul ini digunakan untuk pembagian tugas. Modul ini digunakan untuk pembagian kelompok tugas menggunakan algoritma acak secara matematis sehingga hasilnya lebih objektif dan adil. Hasil pembagian kelompok dapat disalin sebagai teks, diekspor ke CSV, diacak ulang atau dikunci agar tidak berubah. Proyek ini digunakan hanya untuk bendahara. Dan yang ketiga ada voting class. Modul ini digunakan untuk pengambilan keputusan bersama secara rahasia dan sah dengan prinsip satu akun terdaftar sama dengan satu hak suara. Setiap sesi voting menampilkan pembuat deadline status aktif dan pilihan opsi yang bisa dipilih anggota kelas. Dan ini juga dibuat oleh bendahara atau admin. Di sini ada model waterfall. Modul ini menampilkan siklus hidup pengembangan kelas hub oleh kelompok 3 menggunakan pendekatan SDLC waterfall dengan 5 tahapan. Yang pertama ada recruitment definition, yang kedua ada sistem dan software design, yang ketiga ada implementasi dan unit testing, yang keempat ada integration dan system testing, yang kelima ada operation dan maintenance. Setiap fase menampilkan penanggung jawab, deskripsi kerja, dan daftar aktivitas utama sehingga kontribusi tiap anggota kelompok terdokumentasi dengan jelas. Oke, lanjut yang kelima ada daftar anggota. Modul ini menampilkan buku induk kelas berisi daftar seluruh aktivitas yang terdaftar dalam sistem, total anggota aktif, jumlah pengurus atau bendahara, dan jumlah mahasiswa biasa. Data yang dicatat meliputi NIM, nama lengkap, email resmi, peran, dan tanggal bergabung. Ini yang bisa ngisi hanya admin atau bendahara. Yang terakhir ada profil pengguna. Modul ini menampilkan kartu kendali profil berisi identitas pengguna yang sedang login, nama, peran, NIM, email, serta opsi untuk tutup sesi logout. Lanjut ke akun bendahara atau akun admin. Oke, di sini tadi kan sudah kita upload untuk uang kas. Kita di sini tinggal kita sahkan saja. Nanti status atau stempelnya ini disetujui. Ini kita sahkan saja semuanya. Nah, semuanya udah disetujuin. Nah, di sini ada saldo kumulatif kelasnya yang masuk di bulan 20 Juli. Ada 4 kali. Tadi menunggu verifikasinya kita udah udah kita sahkan. Di sini kita akan membuat tugas kelompok. Di sini untuk tugas kelompok kita bikin nama dulu. Contohnya lomba 17 Agustus. Jumlah kelompoknya ada 5 orang. Kita acak sekarang. Oke, di sini ada masing-masing nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5. Dan sudah ada atau sudah diacak oleh sistemnya sendiri. Di sini kita bisa salin teks atau ekspor atau acak ulang. Nah, setelah kita acak bisa kita kunci hasilnya atau dihapus. Nah, di sini ada voting class. Kita contoh untuk pemilihan ketua kelas.
Untuk tanggalnya kita pakai tanggal yang sekarang. Opsi pilihannya kita kasih nama, yang pertama ada Afini, yang kedua ada Baihaqi. Kita buat sesi. Nah, nanti kita tinggal pilih aja nih di sini ada Afini atau Baihaqi. Setelah kita pilih nanti ada hasilnya. Dan hasilnya itu yang akan menjadi pemilihan atau yang akan jadi ketua kelas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Project Classroom, sebuah aplikasi absensi dan jadwal kelas yang kami harapkan dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan dalam pengembangan aplikasi ini, sehingga kritik dan saran dari Bapak atau Ibu serta teman-teman sekalian sangat kami harapkan demi penyempurnaan Classroom ke depannya. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.